Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku ini sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya dan kejahatan yang mereka pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kita seperti kami berharap kepada-Mu. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya.
Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus bersabda kepada kita semua, "Anak Manusia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus yang kita kenal
Sejak kepemimpinan apostoliknya, Paus Fransiskus menempatkan semangat yang baru dalam hidup menggereja. Banyak sekali hal-hal sederhana, tindakan-tindakan belas kasih, kemudian permenungan-permenungan yang begitu luar biasa, dan itu kemudian dirasa untuk memperbarui gereja. Saya mengutip salah satu apa yang pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus yang mengatakan memang ini ditujukan sebenarnya untuk para imam, tetapi juga relevan untuk kita semua, karena apa yang dikatakan Bapak Paus tentu juga menjadi pergulatan kita sebagai umat beriman, di mana Paus Fransiskus pernah mengatakan, hendaklah kalian menjadi gembala yang berbau domba. Perkataan yang sangat sederhana sekali, gembala berbau domba. Ini mau mengatakan bahwa hendaknya para imam dan kita semua terlebih-lebih ikut merasakan, ikut mengalami apa yang menjadi suka duka umat beriman yang dilayani. Dan tentu ini sangat berlawanan dengan semangat yang dikisahkan dalam Injil, yaitu gembala berbulu serigala, yang artinya gembala pun bisa tega, ya, bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang dia mau. Disinilah Bapak Paus memberikan suatu karakter, memberikan suatu sifat tentang penggembalaan, yaitu soal mau melindungi, mau melayani, mau memberikan diri, bahkan sampai nyawanya pun dikorbankan. Gambaran akan kesetiaan, gambaran akan pelayanan ini kemudian kita renungkan bersama-sama dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, yaitu tentang hamba Yahweh. Kesetiaan itu nampak bagaimana hamba Yahweh, meskipun dia dianiaya, meskipun dia dituduh, meskipun dia ditangkap, dianiaya, dan semakin jelas itu adalah Yesus sendiri. Meskipun dia benar, tetapi tetap disalahkan. Itulah konsekuensi dari kenabian, itulah konsekuensi dari perutusan yang diberikan Allah kepada manusia. Dan konsep ini kemudian dipertegas sebagai konsep untuk melayani, seperti apa yang diajarkan Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada Ekaristi hari Minggu biasa pekan ke-29 ini. Kita sebagai umat beriman dan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata pelayanan, melayani, dilayani, apalagi pelayanan, dan lain sebagainya. Tidak jarang sekarang ini berbagai macam bidang usaha, bidang politik, dan lain sebagainya juga menggunakan jargon-jargon atau kata-kata tentang pelayanan. Misalnya, melayani dengan setulus hati. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita semua tentang supaya para murid memiliki motivasi, memiliki makna dan mengikuti Yesus dengan semangat yang benar. Mengapa Yesus mengajar demikian? Seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil, Yakobus dan Yohanes, mereka bukan lagi hanya bertanya tetapi minta, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Apa yang dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes ini sangat jelas sekali. Mereka minta sesuatu kepada Yesus, terutama soal kuasa dan kedudukan, supaya nanti mereka
bisa duduk di sebelah kiri dan duduk di sebelah kanan. Ini merupakan suatu gambaran bahwa para murid ingin merasakan kemuliaan yang diberikan oleh Yesus. Tetapi Yesus memberikan jawaban, "Sanggupkah engkau meminum cawan yang harus aku minum dan baptisan yang aku terima?" Ini mau mengatakan bahwa para murid diajak, disadarkan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu bukanlah hal yang mudah seperti yang dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sangat jelas sekali apa yang dialami oleh Yakobus dan Yohanes. Bisa jadi juga menjadi pergulatan manusiawi kita. Kita di dalam pelayanan gereja, apakah sungguh-sungguh saya melayani itu berangkat dari kedalaman hati, ataukah saya melayani memang ada maksud-maksud tertentu? Memang pelayanan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Tetapi di dalam pelayanan tersebut sebenarnya lewat diri kita ditujukan pelayanan kepada sesama, ataukah sebenarnya itu untuk kepentingan diri kita sendiri? Entah mendapatkan pujian, mendapatkan popularitas, mendapatkan kesenangan, dan lain sebagainya. Apakah kita juga tergoda di dalam melakukan pelayanan untuk mendapatkan status rohani? Ya, ini yang bahaya ya, status rohani. Misalnya kita melakukan apa-apa, ini atas nama gereja, kemudian saya melakukan ini karena memang perintah Romo dan lain sebagainya. Hati-hati akan hal-hal tersebut, supaya kita sungguh-sungguh menempatkan pelayanan sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang tuan seperti yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes. Apakah di dalam pelayanan kita juga barangkali memiliki ambisi-ambisi rohani seperti Yakobus dan Yohanes? Nah, inilah godaan-godaan kita. Maka sangat manusiawi sekali ketika para murid kemudian marah mendengar apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes. Mengapa para murid marah? Kalau Yakobus dan Yohanes bisa duduk bersama Yesus, maka para murid yang lain bisa dianggap sebagai suruhan, bisa dianggap sebagai anak buah. Ya, biasanya seperti itu. Maka sangat manusiawi sekali kemudian kalau para murid marah. Saudara-saudara yang terkasih, seperti para murid, sebenarnya kita pun juga berproses. Saya, Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudari, berproses untuk apa? Berproses untuk mengatasi kerapuan-kerapuan kita, mengatasi kelemahan-kelemahan kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi hamba yang baik, menjadi gembala yang baik. Saya pun juga menyadari bahwa di dalam pelayanan, misalnya, ini maju, ini ada kegiatan yang besar karena perannya dari Romo A, Romo B, dan seterusnya. Di sini saya pun juga bergulat bahwa jangan sampai pelayanan yang saya lakukan semata-mata untuk membangun monumen, tetapi ini sungguh-sungguh demi perkembangan dan kesejahteraan umat beriman yang ada di tempat ini. Banyak sekali godaan-godaan yang muncul di dalam semangat pelayanan kita. Saudara-saudara yang terkasih, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan pada minggu ini, maka sangat jelas sekali kita diajak untuk menempatkan batin dan diri kita bahwa di dalam mengikuti Yesus bukan untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan jabatan, mendapatkan kuasa. Kita hati-hati dengan ambisi-ambisi rohani, dengan kemauan-kemauan
yang mengatasnamakan pelayanan, tetapi apakah sungguh-sungguh itu muncul dari dalam diri kita, ataukah itu kemudian justru untuk kepentingan diri kita, mendapatkan popularitas, mendapatkan kesuksesan, dan lain sebagainya, seperti yang diminta oleh para rasul. Tentu ini adalah proses yang sangat manusiawi. Tentu ini adalah proses yang sangat alami. Maka kita diajak untuk melepaskan kedagingan-kedagingan kita, supaya kita sungguh-sungguh menempatkan semangat pelayanan seperti hamba yang baik, yang mau memberikan diri seperti Yesus sendiri bagi keselamatan orang lain. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita diajak untuk menempatkan disposisi batin kita secara benar, bahwa di dalam mengikuti Yesus, pertama-tama bukan untuk popularitas, bukan untuk status dan lain sebagainya, tetapi kita diajak mau melayani seperti Yesus sendiri sebagai hamba yang memberikan diri bagi keselamatan setiap orang. Dan semoga pelayanan yang kita lakukan, baik itu di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, sungguh-sungguh muncul dari kedalaman batin kita, sehingga kehadiran kita menjadi keselamatan dan kebaikan bagi orang lain.